Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-80 ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu tetaplah memohon. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara kepada seseorang tetapi seseorang itu tidak mau menoleh kita, hal ini membuat kita bisa tersakiti dan sakit hati. Karena memang sikap yang tidak menoleh adalah gambaran ketidakpedulian terhadap kita. Demikianlah saudara-saudara situasi yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam perasaan mereka, dalam benak mereka. Karena Tuhan seakan-akan tidak menoleh mereka, karena Tuhan seakan-akan tidak memperdulikan permohonan bangsa Israel, sehingga persoalan masih tetap ada. Saudara yang terkasih, pemazmur dalam sapaan kita saat ini mengungkapkan kerinduan umat agar Allah berkenan menyelamatkan mereka. Mereka tidak sanggup merasakan murka Allah yang menyala-nyala. Mereka memohon agar Allah berkenan memperlihatkan wajah yang menyinarkan kasih dan kemurahan-Nya. Wajah Allah yang bersinar akan mendatangkan kasih karunia dan damai sejahtera buat umat-Nya. Melalui mazmur ini, kita yang mungkin sedang mengalami kesulitan hidup, saudara-saudara, kesulitan yang berkepanjangan, diajak tetap berharap dengan penuh iman kepada Tuhan. Tetap bermohon, tidak henti-hentinya. Dia tidak akan membuang umat gembalaannya untuk selama-lamanya. Tuhan Allah adalah gembala yang baik, Allah yang maha kuasa, dan Allah semesta alam yang sangat peduli akan setiap ciptaan. Tetaplah saudara-saudara memiliki pengharapan bagaikan sau atau jangkar dalam hidup beriman kita. Betapa banyak orang ketika mengalami penderitaan dan tekanan hidup lari mencari pertolongan kepada dunia dan terlibat dengan kuasa-kuasa gelap. Bukannya pemulihan yang diperoleh saudara-saudara, tetapi keadaan mereka malah semakin terpuruk dan hancur. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu memperingatkan kita untuk hidup mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepadanya saja. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemulihan di segala aspek kehidupan akan kita alami bila kita mau datang kepada Tuhan dan mengundang Dia hadir dalam kehidupan kita. Ada di mana Tuhan hadir, di situ pasti terjadi manifestasi kuasa. Ada pemulihan, perubahan, kelepasan, kemenangan, pertolongan, dan mujizat. Jangan pikirkan dengan cara apa dan bagaimana Tuhan akan memulihkan hidup kita. Karena situasi yang begitu pahit dan berat. Bahkan ingatlah, terkadang Tuhan bisa memakai penderitaan sebagai sarana untuk memulihkan kita. Yang rusak dan hancur sekalipun Tuhan sanggup pulihkan karena Dia adalah Allah yang sangat luar biasa. Tidakkah tertulis saudara-saudara dalam Yeremia 18 ayat keempat? Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, rencana Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mendatangkan rancangan malapetaka buat anak-anaknya, buat umat. Demikian juga dengan kita.
Oleh sebab itu bagaimanapun situasi kehidupanmu, bagaimanapun situasi kehidupan kita, jangan pernah putus asa. Tetapi tetaplah memohon kepada Tuhan, tetap memanggil nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah terlambat memberi pertolongan. Dia sangat peduli akan kehidupan kita. Walau seakan-akan dia tidak peduli, tetapi dia jauh sangat memperdulikan hidup kita dan memperhatikan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan untuk tetap bermohon kepada Tuhan dalam situasi bagaimanapun. Karena kehadiran-Mu akan mendatangkan manifestasi kuasa terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih dan penuh rahmat, mari Kau menerangkan kebenaran firman ini buat setiap pendengar dimanapun berada, sehingga mereka beroleh pemulihan oleh kuasa Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang ada persoalan akan mendapatkan jalan keluar, karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Di pagi hari ini hamba-Mu berdoa tidak henti-hentinya untuk itu Mama Ella. Berkaryalah Engkau ya Tuhan dalam kesehatannya, sehingga mujizat terjadi. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Ina Opu Deborah. Jangan Engkau biarkan setiap keluarga ya Tuhan lemah, tetapi wujudkan kerinduan mereka di mana ada kesembuhan buat Ina Opu Deborah. Pada pagi hari ini juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seorang ibu, Guru Utapea, yang lagi outnami di rumah sakit Immanuel. Tuhan, setiap upaya tim medis, obat yang dikonsumsi, pakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu sehingga kesembuhan terjadi buat Ina. Setiap jemaat yang Engkau percayakan buat hamba ini Tuhan, mari Engkau berkati rumah tangga mereka, mari Engkau berkati pekerjaan mereka, mari Engkau berkati setiap kehidupan mereka, keluarga hamba yang jalan Engkau dimanapun berada. Kiranya lingkupan sayap yang penuh kuasa dan penuh damai selalu melingkupi anak-anak. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.